Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Ada Pegas direkomendasikan buy, supportnya di 13.30, resistennya hingga 14.75. Telkom juga buy dengan supportnya di 3.900, resisten sampai atau hingga 4.140. Medco juga direkomendasikan buy 880 hingga 1.020, sementara BBTN juga direkomendasikan buy 1290 dengan resisten hingga 1.480. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Telkom, Medco dan juga BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Berlian Juveni, Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas. Pak Berlian, langsung saja kita ke Pegas, Pak. Analisis, pertimbangan mungkin terutama dari sisi teknikal. Kenapa Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Untuk Pegas sendiri sebetulnya udah keluar dari pola downtrendnya ya, Mas David ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada higher lows, dan ini kita hari ini pun kita bisa melihat sudah break di resistance sebelumnya. Jadi kita melihat untuk upper trendnya sudah terjaga dengan catatan tentu saja di level 12.90 tadi ya harus terjaga, Mas David. Dan ini pun memberikan ruang yang cukup menarik karena untuk upside tadi ada di level sekitar 14.75. Dan itu pun masih jauh di bawah MA 200-nya yang di level 1.600, Mas. Baik, peluang dalam pekan ini untuk Pegas menembus di atas level 1.400-an, Pak Berlian? Semoga sampai dengan level 14.75 dapat tercapai, Mas David, untuk saham Pegas. Oke, dari Pegas kita bergeser ke saham pilihan yang kedua. Dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, juga direkomendasikan buy. Support tadi 3.900, resisten hingga 4.140. Dalam beberapa waktu terakhir pergerakan Telkom dari sisi teknikal tidak kemana-mana, Pak Berlian. Betul, Mas. Setelah ini ada pembagian dividen ya, sejak saat itu kemudian Telkom ada gap down dan kembali di bawah MA 200-nya. Ini ada yang menarik, Mas David, untuk saham Telkom ini. Saham Telkom ini termasuk yang pernah menjadi bobot yang terbesar di ISG, dan hari ini pun kita bisa lihat, ketika kita mulai perbincangan di sore hari ini, sebetulnya ISG tadi masih tutup di area candlestick-nya masih hijau ya, Mas David. Bahkan secara persentase pun masih lebih tinggi dibandingkan kemarin. Tapi begitu jam 4.01, maka semuanya berubah. Dan itu kita bisa lihat untuk saham Telkom pun sama. Salah satu alasan saya ketika merekomendasikan saham ini tadi di jam 2 itu karena kita melihat ini sebetulnya cukup kuat dengan level supportnya di level sekarang ini. Dan harga sekarang di level 3910 sebetulnya secara level cut loss sangat kecil, cuma Rp10 saja. Tapi apabila kita melihat secara tren ini, kalau akan melanjutkan penurunan, itu maka level yang harus dijaga berikutnya selain 3.900 itu ada di level 3.850. Jadi kita secara umum kita masih melihat bahwa Telkom ini di tengah-tengah kenaikan saham GoTo dan juga ada potensi untuk GoTo secara fundamental juga akan ada kinerja yang cukup baik di akhir tahun, maka Telkom mestinya juga akan mendapatkan impact yang positif, Mas David, untuk ini. Dan kita melihat pun secara resisten ada di level 4.020 setidaknya untuk MA 200-nya, dan kemudian 4.140 untuk level resisten berikutnya. Risk reward-nya menarik buat saya. Oke, dengan range pergerakan yang tidak kemana-mana tadi, Pak Berlian, lebih direkomendasikan untuk trading saja? Trading saja, Mas David. Oke, dari Telkom kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga dari emiten migas, ada Medco, juga direkomendasikan buy. Silakan Pak Berlian, analisis Anda. Ya, Medco ini juga meskipun nampaknya tidak kemana-mana, sedikit berbeda dengan Telkom, di mana Telkom ada kecenderungan low-nya membuat low yang baru meskipun nampak tipis ya, Mas David ya. Tapi untuk si Medco ini malah agak kebalikannya. Jadi meskipun nampak tidak kemana-mana, sebetulnya low-nya ini pelan-pelan mulai naik, Mas. Jadi dari bulan April ada penurunan, kemudian di bulan Mei menjadi bottom-nya. Mei sampai dengan sekarang itu sebetulnya low-nya membuat pola higher low sudah 3 kali. Jadi saya melihat ini menjadi suatu pilihan saham di mana risk reward-nya cukup menarik. Di level 880, sekarang di level 905 harga, maka itu ada Rp25 secara resiko. Dengan upside yang pertama kita bisa lihat ke level 960 dan kemudian 1020 yang saya lihat sebagai angka
resistennya ya, secara psikologi juga ada di level 1000. Untuk menembus ke level 1050 atau 1100-an untuk Medco, sebenarnya resisten berapa yang harus dijebol terlebih dahulu? Ada di level 950. Jadi kalau berhasil menembus itu, berarti di level 955, atau kalau konfirmasi secara angkanya adalah 960, maka itu merupakan konfirmasi, Mas. Apalagi jika ada ditambah dengan volume yang cukup menarik, cukup besar di hari tersebut. Baik, kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir, datang dari perbankan, tapi kali ini untuk BBTN, di mana penguatan hari ini BBTN cukup signifikan, dan tadi pun juga sempat masuk ke dalam deretan top gainers ini. Penutupan hari ini BBTN di 1365 menguat di 3,41%. Analisis Anda untuk BBTN? BBTN hari ini dengan volume yang juga cukup besar, tutup tepat di level MA 200-nya, yaitu di level 1365. Jadi untuk bagi pemirsa di sini yang akan melakukan trading buy untuk saham BBTN ini sebaiknya menunggu di area 1320 dengan level support yang harus terjaga di level 1290, di mana saya melihat untuk resisten berikutnya itu ada di sekitar, pertama adalah di 1420, dan kemudian yang masih cukup besar sebetulnya dengan angka psikologis 1500 pun dengan fundamental yang juga cukup kuat untuk BBTN ini seharusnya tidak sulit untuk dicapai. Oke, trennya akan seperti apa ke depan, Secara umum, Pak Berlian? secara umum, Dengan harapan nanti kuartal kedua kinerjanya juga masih cukup oke. betul sekali. Secara umum tren BBTN ini dari bottom di bulan Maret kemarin itu belum pernah membuat lower low lagi, Mas David ya. Jadi secara umum tuh tren uptrendnya pun terjaga, Mas. Baik. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan ada Pegas, Telkom, Medco, kemudian juga ada BBTN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Berlian, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Berlian. Halo Pak. Pak Ya, Mas Berlian, David, sampai. kita lanjutkan kembali Pak. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Yang pertama menanyakan dari retail ini Pak, untuk ACES. Ada dua penanya, saya akan coba cek terlebih dahulu. Yang pertama dari Bapak Anggiat dari Bekasi ini. ACES sudah beli di harga 800 ini Pak. Nyangkutnya cukup tinggi. Kemudian ada Oscar dari Bali menanyakan saham ACES. Bagaimana analisisnya untuk saham ini? Cukup menarik saham ACES, Pak Berlian. Di perdagangan awal tahun masih bergerak di posisi harga di 400-an. Di akhir tahun 2022 masih bergerak di harga 300-an. Posisi saat ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan penutupan hari ini di 755. Tadi sempat menyentuh level tertingginya di 765. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham ACES di beberapa bulan terakhir? Ya, terima kasih Mas David untuk pertanyaan ini, sangat menarik ya ACES ini ya. Ini juga sekaligus untuk menunjukkan bagi kita semua bahwa di tengah-tengah yang nampaknya market tidak kemana-mana, Mas David, ternyata ada saham-saham yang hampir beggar, Mas. Ya. Tadi yang sebetulnya Mas David sampaikan di level 400-an, sekarang hampir beggar nih, sudah level 755. Dan kalau kita lihat, ini pola yang mirip ada di BBTN yang tadi kita lihat ya, atau di saham ADI itu sendiri, yaitu ketika saham ACES ini berangkat dari 400, kemudian naik sampai ke level MA 200-nya di level 500-an, itu udah pullback terlebih dahulu. Jadi jangan kemudian melihat bahwa ini suatu yang, wah ini akan turun lagi, tapi kenyataannya begitu mampu di atas MA 200-nya, ini juga bisa memberikan kenaikan sampai yang di level sekarang ini. Hal yang sama pun kita juga sebaiknya melihat apakah ISG akan sanggup. Dan menurut saya semestinya dengan kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia mestinya akan sanggup. Kembali ke ACES. ACES ini kalau kita lihat secara tren ini masih uptrend dan masih solid. Jadi tidak ada, boleh dibilang tidak ada tanda-tanda terlebih dahulu untuk ada pullback-nya. Namun mengingat ISG-nya ada reversal candle, jadi jangan terburu-buru dengan kepanikan apabila besok ada koreksi. Selama terjaga di atas 620, itu masih akan menopang kekuatan uptrend-nya, Mas David. Okay. Untuk upside berikutnya, yang tadi sudah beli di harga 800, menurut hemat saya masih bisa dipertahankan dan tidak buru-buru untuk mengambil take profit di level 800 tersebut. Selama uptrend masih terjaga, itu berarti peluang untuk naik selanjutnya pun masih akan ada.
Baik, dari Bapak Angger di Bekasi, ini termasuk investor yang cukup sabar ini Pak Berlian. Sudah beli di harga lama 800 ini untuk ACES dan saat ini posisinya lebih mengarah ke posisi 800-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya ada Aji dari Jakarta Barat menanyakan Goto, apakah masih kuat menembus level 120? Sudah ambil posisi di 109. Ini juga cukup menggiarkan untuk take profit ini. Apakah lebih baik take profit terlebih dulu atau di hold, Pak Berlian? Cukup menarik ya Mas David untuk saham Goto ini. Mengingat di Amerika, di sektor teknologi juga ada boom yang luar biasa. Bahkan bottomnya di bulan Oktober kemarin sampai dengan sekarang ada kenaikan yang juga tidak kalah menariknya. Maka menurut saya, hemat saya untuk Goto ini dengan catatan dari fundamental pun ada prediksi, ya ekspektasi ada kenaikan di earningnya, bahkan EBITDA-nya bisa positif di akhir tahun ini, maka ini masih bisa di hold dengan target pertama dari MA 200-nya ada di level 137 dan berikutnya ada di level wah ini akan sangat luar biasa apabila bisa menyentuh ke sana. Maka berikutnya ada di level 150 secara angka psikologis dan 185 untuk target yang kita lihat untuk mid term sampai dengan long term-nya. Baik, ini cukup menggiurkan Pak untuk Goto di hold atau take profit karena sudah ambil posisi di 109. Di hold saja. Oke. Menurut hemat saya, ini cukup menarik, Mas Dewi. Ada penanya lainnya baru ingin berpartisipasi kepada Goto, bisa cicil buy di harga berapa? Sudah terlambatkah Pak dengan posisi peningkatan yang sudah signifikan hari ini atau masih ada peluang? Sebetulnya masih ada peluang, namun dengan kombinasi tadi dari ISG-nya perlu ada pullback terlebih dahulu, maka kita bisa melihat di area 112 itu menjadi suatu level support yang terdekat ya, Mas David ya. Dengan catatan tentu saja apabila tutup di bawah 104 itu akan mengindikasikan pola balik arah menjadi bearish lebih lanjut. Oke, waktu kita cukup terbatas. Ibu Liana dari Surabaya, SMDR Pak punya di 400. Langsung support dan resisten Pak Berlian. Oke, support untuk SMDR juga cukup dekat, yaitu di level 360. Harga sekarang di 376. Ini sebetulnya ada gap karena ada pembagian dividen, yaitu di level 392. Jadi untuk ke level tersebut semestinya masih cukup menarik. Risk reward menarik, Mas David, SMDR. Baik. Selanjutnya ada Cuncun dari Palembang menanyakan saham Sido, Pak. Sido ini kita lihat di sini ada tambahan level support ya, di level 720, namun ada tiga candle terakhir ini dengan volume yang cukup besar. Ini sebetulnya menunjukkan ada tanda-tanda seperti sedang mencari penentuan ya, Mas David ya. Kenapa? Kalau kita lihat dari volume dan pola seperti ini, mestinya ini menunjukkan support yang kuat. Namun apabila kita juga melihat secara tren ada di bawah MA 200, dan apabila dia tutup di bawah level support yang boleh dibilang level terakhirnya dan angka psikologis di level 700, maka sebaiknya cut loss terlebih dahulu, Mas David. Terakhir singkat saja ada Clay dari Bandung menanyakan saham Bumi, sudah ambil posisi di 130, sudah profit 134 penutupan hari ini. Singkat saja, Pak Berlian. Berbeda dengan saham ACES, untuk saham Bumi ini ada pola reversal meskipun candlenya kecil. Jadi menurut hemat saya sebaiknya menggunakan trailing stop 3% untuk saham Bumi ini. Apabila menunggu support berikutnya yang harus terjaga adalah di level 123, Mas. Baik, Clay dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Bumi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Berlian sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mas David, sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.